Kok bisa ada sebuah perusahaan yang diduga menahan ijazah dari karyawannya, teman-teman? Hari gini, apa masih zaman? Kenapa sih perusahaan itu bisa menahan-nahan ijazah dari karyawannya? Apa sih yang ditakutkan dari karyawannya, teman-teman? Apa nggak cukup seorang karyawan tuh sudah melampirkan KTP, melampirkan KK, melampirkan fotokopi ijazah, masih diminta juga ijazah aslinya untuk ditahan? Perusahaan-perusahaan yang seperti ini kenapa sih, saya mau tanya? Alasan kalian apa? Apa takut kalau misalnya nanti karyawan tersebut kabur? Takut karyawan tersebut nanti mencuri atau melakukan hal-hal yang merugikan bagi perusahaan kalian? Oke, jadi kita akan bahas sama-sama ya teman-teman. Tapi sebelum kita membahas tentang masalah ijazah antara karyawan dan juga perusahaan, kita baca dulu kasus yang lagi rame akhir-akhir ini, teman-teman. Jadi berikut ini adalah rangkuman lengkap dari kasus penahanan ijazah yang melibatkan Wakil Wali Kota Surabaya, Bapak Armuji. Nah, awal mula kasus ini bermula ketika seorang mantan karyawan di suatu pabrik melaporkan kepada Bapak Armuji bahwa ijazah aslinya ditahan oleh perusahaan setelah ia mengundurkan diri karena adanya tekanan kerja. Menanggapi laporan tersebut, Bapak Armuji melakukan inspeksi mendadak ke gudang perusahaan di kawasan Margomulyo, Surabaya pada April 2025. Namun pada saat itu ia sempat ditolak mentah-mentah masuk oleh pemilik perusahaan yang kemudian menjadi viral di sosial media, di mana saat itu Bapak Armuji juga ketika mau masuk itu ada timnya yang ngevideo ya teman-teman, mungkin sebagai bukti, dan di situ dia telepon-teleponan kepada ownernya dari perusahaan tersebut karena dia tidak diizinkan masuk. Lalu setelah video tersebut viral, pemilik perusahaan tersebut melaporkan Pak Armuji ke Polda Jawa Timur dengan tuduhan pencemaran nama baik. Karena waktu itu di situ beliau sempat marah juga. Mungkin ada alasannya juga ya teman-teman, karena waktu itu pemilik perusahaan juga diduga menyebut Pak Armuji ini sebagai penipu. Dan di situ Pak Armuji naik pitam, dan akhirnya Pak Armuji di situ juga sempat melontarkan kata-kata yang cukup keras. Dan ada satu kata-kata juga yang menyebutkan bahwa kita harus masuk ke dalam nih, jangan-jangan ini di dalam ada narkobanya nih. Wah, udah pikirannya macam-macam teman-teman. Mungkin karena terbawa suasana dan terbawa emosi ya teman-teman. Jadi setelah video tersebut viral, owner dari perusahaan tersebut melaporkan Pak Armuji ke Polda Jawa Timur dengan tuduhan penyemaran nama baik. Namun pada pertengahan April 2025, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Pemilik perusahaan tersebut mencabut laporannya di Polda Jawa Timur, dan Pak Armuji menyatakan bahwa urusan penagihan ijazah bukan lagi wewenangnya. Jadi di situ mungkin beliau terjadi kesepakatan-kesepakatan yang akhirnya sepaham dengan pemilik perusahaan ini tadi, dan akhirnya beliau sepakat untuk menarik diri dari urusan penahanan ijazah. Karena selain itu penahanan ijazah ini juga nanti akan diurus sama Disnaker, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kasus ini memicu perhatian publik yang sangat luas setelah sidak Armuji. Lebih dari 20 mantan karyawan melaporkan bahwa mereka juga mengalami penahanan ijazah oleh perusahaan yang sama. Jadi sebenarnya sempat ada video klarifikasi dari pemilik perusahaan tersebut yang mengatakan bahwa saya tidak melakukan penahanan ijazah. Tetapi di berita-berita yang tersebar di sosial media kita tahu bahwa diduga ada 20 mantan karyawan yang melaporkan bahwa mereka juga mengalami penahanan ijazah oleh perusahaan yang sama. Beberapa di antaranya mengaku diminta membayar sejumlah uang atau menerima pemotongan gaji untuk mendapatkan ijazah mereka kembali. Lalu apa langkah dari pemerintah pusat? Melalui Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer turut melakukan sidak ke perusahaan tersebut pada tanggal 17 April 2025. Lalu ia sempat ditolak masuk oleh pemilik perusahaan, namun akhirnya berhasil masuk setelah melakukan negosiasi yang panjang. Wamenaker menegaskan bahwa penahanan ijazah oleh perusahaan adalah tindakan yang tidak dibenarkan dan meminta agar ijazah yang masih ditahan agar segera dikembalikan terhadap pemiliknya. Kasus ini juga menyoroti pentingnya perlindungan hak-hak karyawan dan mendorong pemerintah untuk lebih tegas di dalam menindak praktik-praktik yang merugikan para pekerjanya. Nah, dari sini kita belajar bahwa
Penahanan ijazah itu sebenarnya tidak boleh ya teman-teman, karena ada undang-undangnya juga di dalam ketenagakerjaan bahwa menahan ijazah asli itu tidak boleh. Jangankan ijazah asli, menahan KTP atau kartu keluarga orang pun itu ada tindak pidananya teman-teman, bisa dipenjara, nggak main-main. Jadi jangan sekali-kali kita menahan hal-hal tersebut ya teman-teman, kalau misalnya kita di sisi kita punya perusahaan. Nah, sekarang saya akan berbicara dari segi emosional, dari kedua sisi, baik itu dari sisi perusahaan ataupun dari sisi karyawan. Dari sisi perusahaan, kenapa sih ada perusahaan yang harus menahan-nahan ijazah? Nah, kebanyakan perusahaan yang menahan-nahan ijazah itu biasanya mereka takut karyawannya tiba-tiba hilang, teman-teman. Karena mungkin mereka bekerja di bidang ya hal-hal yang berhubungan dengan jual beli barang ya, teman-teman. Apalagi kalau misalnya barang-barang yang dijual itu barang-barang yang punya harga yang lumayan, tentu saja ini bisa bikin rugi perusahaan. Nah, upaya untuk memastikan bahwa mereka keluarnya dengan baik-baik, mereka keluarnya dengan aman, maka ijazah itu tadi harus ditahan gitu, teman-teman. Karena mungkin bagi seorang business owner, mereka pernah mengalami mungkin kejadian-kejadian sebelumnya di mana mereka mendapatkan karyawan-karyawan yang bisa dibilang tidak tepat ya teman-teman. Contohnya mungkin mencuri atau melakukan tindakan-tindakan yang dianggap merugikan perusahaan. Kalau misalnya dia marketing, mungkin dia negosiasi-negosiasi yang di mana di bawah ketentuan harga akhirnya merugikan perusahaan, korupsi teman-teman, atau pencemaran nama baik, dan masih banyak lagi hal-hal yang lainnya. Gimana caranya supaya menghindari hal-hal demikian? Cara paling mudah memang menahan ijazah, teman-teman. Tapi cara ini tidak dibenarkan dan sudah menjadi cara yang sangat kuno banget. Kuno banget kalau hari gini masih ada perusahaan yang takut sama karyawannya terus menahan ijazah. Nggak banget ya teman-teman, tidak banget. Udah kuno, udah ketinggalan zaman teman-teman. Dan saya rasa perusahaan-perusahaan yang menerapkan strategi kayak gini adalah perusahaan-perusahaan yang males. Saya bisa buktikan masih ada 1001 cara gimana caranya supaya perusahaan tetap aman tetapi tidak dengan menahan ijazah, teman-teman. Banyak banget caranya, banyak banget. Bagaimana kita bisa melakukan pengawasan yang baik, monitor yang baik, SOP yang baik, jenjang supervisi yang baik, teman-teman, sistem yang oke, teknologi yang oke di dalam perusahaan. Ada nggak CCTV di mana-mana? Ada nggak yang monitoring? Ada nggak yang memantau? Ada nggak keamanannya? Ada nggak audit berkala? Sudah aku bilang, kalau dari sisi perusahaan ada 1001 cara gimana caranya kita bisa membuat perusahaan lebih aman. Tidak harus melalui menahan ijazah. Masih ada banyak cara yang lain. Tapi kalau perusahaan hanya mengambil jalan pintas maunya aman dengan cara menahan ijazah, itu tandanya perusahaan kalian adalah perusahaan yang males. Owner-ownernya owner-owner yang males. Manajer-manajernya manajer-manajer yang males. Masih banyak cara-cara lain teman-teman, nggak harus menahan ijazah. Bayangin, kita sebagai perusahaan misalnya ya, kita tuh harus sadar juga, kalau misalnya kita sebagai perusahaan, kita menahan ijazah, hey, kita nih manusia loh, kadang kita tuh juga bisa salah loh, kadang kita tuh penilaian kita nggak bener loh. Gimana kalau misalnya ijazah kamu dipegang oleh orang yang dimana orang itu ternyata tidak objektif di dalam menilai sesuatu. Dia like and dislike. Dia nggak suka sama kamu karena nggak suka kepribadian kamu, terus akhirnya ijazah kamu ditahan. Ada kan resiko-resiko seperti itu? Karena di mana-mana kalau misalnya ijazah ditahan, yang rugi itu pasti karyawan. Oke, jadi sekarang kita saatnya membahas tentang karyawannya ya, teman-teman sekalian. Dari sisi karyawan, tentu karyawan pasti akan sangat dirugikan kalau misalnya ijazah mereka ditahan. Nah, lalu sebagai karyawan, gimana caranya supaya ijazah kalian tidak ditahan? Caranya sangat-sangat simpel, teman-teman. Yang pertama adalah kalian jangan melamar di perusahaan yang mewajibkan kalian harus menaruh ijazah di sana. Bahaya dong. Oh iya, bahaya. Kalau misalnya kartu as kita dipegang mereka, ya kita dengan perusahaan kita sudah nggak 50-50. Kita udah ngerasa tertekan, teman-teman. Akhirnya kalau ada apa-apa, nanti mereka ngancam, ijazah kamu di saya loh, nanti nggak saya kasih. Akhirnya kita apa? Kita jadi jongos. Nggak sebagai karyawan profesional, ya nunduk-nunduk terus aja karena kita takut ijazah kita tuh ditahan mereka. Apalagi kalau misalnya kita sekolah di sekolah-sekolah yang nggak bisa cetak ulang ijazah, teman-teman. Ngeri kalau misalnya dokumen legal kita dipegang oleh orang yang tidak bisa objektif di dalam menilai sesuatu. Itu resiko bagi calon karyawan. Jadi solusinya adalah jangan masuk ke perusahaan yang menahan ijazah kalian, teman-teman. Walaupun kalian sebutuh apapun kalian membutuhkan uang sesegera
sesegera mungkin membutuhkan pekerjaan sesegera mungkin, tetapi coba dipikir baik-baik. Kalau kalian sudah bersiap dengan resiko yang terjadi seperti itu, ya udah baru silakan kalian masuk teman-teman. Tapi kalau kalian sudah menerima resikonya yang itu tadi, kalau ada kejadian seperti ini ya kalian jangan ngeluh-ngeluh teman-teman, sudah dibilangin di awal. Kecuali kalau kalian nggak dibilangin di awal, tapi nggak mungkin lah kalau nggak dibilangin di awal teman-teman. Minta ijazah kan udah nggak mungkin mereka ngambil ijazah kalian tiba-tiba, kan nggak mungkin, pasti kan mereka minta kalau kerja di sini kalian harus serahkan ijazah. Dan kalau misalnya kalian nggak terima, ya udah dari awal jangan diambil. Kalau diambil berarti kalian sudah siap terima resikonya teman-teman. Walaupun secara undang-undang nih nggak benar, tetapi kalian juga nggak benar. Kalian udah tahu itu salah, kalian lakukan. Itu ya teman-teman, kalau misalnya ngelihat dari sisi karyawan. Walaupun ada di sosial media juga rame ya teman-teman cara untuk ngakalinnya. Ini disclaimer dulu, saya nggak tahu nih benar atau salah. Dibolehkan secara legal atau enggak, saya nggak tahu ya teman-teman. Cross check kalau misalnya saya salah. Tetapi saya ada ngelihat kemarin konten cukup viral banget di sosial media. Gimana caranya untuk supaya kalian bisa tetap masuk ke perusahaan tersebut, tapi ijazah kalian aman. Caranya adalah dengan cara kalian membeli kertas yang jenisnya mirip dengan kertas ijazah teman-teman. Entah itu namanya kertas buffalo atau kertas apa gitu ya teman-teman. Pokoknya mirip dengan kertas ijazah. Kalian ke toko alat tulis, toko ATK ya pasti ada ya teman-teman kertas ijazah. Lalu kalian scan ijazah asli kalian dengan berwarna dan kalian cetak di kertas tersebut dengan cetakan printer berwarna teman-teman. Mirip nanti hasilnya. Jadi itu cara untuk mengakali gimana caranya kalian bisa tetap masuk ke perusahaan tetapi ijazah asli kalian bisa tetap aman. Namun sekali lagi nih disclaimer, saya nggak tahu nih cara ini diperbolehkan atau enggak ya secara legalitas ya teman-teman. Kan kalau legalitas kan ini kayak mirip dokumen legalisir ya kayak gitu teman-teman, dan juga nggak ngedit-ngedit, nggak ngerubah-ngerubah apa yang ada di dalam ijazah ya teman-teman. Tapi sekali lagi disclaimer, saya nggak tahu nih diperbolehkan atau enggak ya teman-teman. Kalau misalnya ada kalian orang-orang legal atau orang-orang pakar hukum yang tahu kira-kira boleh nggak diakalin dengan cara seperti ini, karena saya lagi kepepet juga, lagi pengen dapat kerjaan, saya ngelamar sana sini nggak dapat, ada satu opportunity nih, tapi boleh nggak supaya aman saya melakukan hal yang demikian. Nah kira-kira boleh nggak? Oke deh, mungkin sekian dulu sharing kita kali ini. Kalau misalnya kalian merasa ini bermanfaat, kalian boleh subscribe untuk mendapatkan insight-insight lainnya di channel ini teman-teman. Dan kalau misalnya kalian suka silahkan kalian like, kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau misalnya kalian ada opini lain tentang hal ini, silahkan tuliskan di kolom komentar, kita akan diskusi sama-sama. Sekian dulu video kali ini, saya Joshua Favian, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Stay healthy and God bless.